Jadi sebelum mengetahui tentang masjid ini, ada baiknya kita mengetahui dulu sejarah dari Masjid Besar Pakualaman ini. Gimana, Van? Masjid Besar Pakualaman ini adalah salah satu cagar budaya religi yang ada di Yogyakarta. Masjid ini didirikan oleh Sri Pakualam II pada tahun 1755. Masjid ini didirikan atas instruksi dari Sri Pakualam I atas perjanjian Giyanti. Oh iya, sebenarnya siapa sih yang mendirikan masjid ini? Yang mendirikan masjid ini sebenarnya Pangeran Natakusuma atau Sri Pakualam I itu sendiri. Tapi beliau meninggal pada tahun 1829 dan pembangunannya dilanjutkan oleh Sri Pakualam II. Terus ada fakta menarik nih mengenai masjid ini. Jadi masjid ini kan punya 4 prasasti nih. Nah, 2 prasastinya itu berbahasa Jawa dan 2 prasastinya itu berbahasa Arab. Nah, di keempat prasasti ini tahun berdirinya masjid ini berbeda. Di prasasti yang berbahasa Jawa, tahun berdirinya masjid ini adalah tahun 1839 Masehi. Sementara di prasasti lainnya, tahun berdirinya masjid adalah tahun 1855 Masehi. Jadi sampai sekarang nih belum diketahui tahun berapa masjid ini sebenarnya didirikan. Terus kenapa masjid ini harus dibangun di sini? Nah, jadi alasan kenapa masjid ini dibangun di lokasi ini adalah lokasi ini hasil pemberian dari Belanda kepada Sri Sultan Pakualam II atas perjanjian wilayah kekuasaan. Untuk arsitekturnya sendiri, Masjid Pakualaman ini memiliki keterikatan dengan budaya Jawa. Nah, Masjid Pakualaman ini berada persis di sebelah barat Pura Pakualaman. Secara keseluruhan, masjid ini merupakan akulturasi dari kebudayaan Hindu Jawa dan Islam. Karena bisa terlihat dari atapnya, mulai dari atapnya hingga ke seluruh ornamen-ornamen lainnya. Gak cuma dari itu, saat kita memasuki serambi masjid ini, kita udah disambut dengan tulisan terus luhur, terus Toraharjo. Artinya? Nah, itu kan dalam bahasa Jawa. Artinya, jalan terus menuju kesejahteraan. Jadi tulisan ini tuh berada di satu tembok, berada persis di tengah gerbang pintu Pakualaman ini. Gitu. Untuk secara pembangunannya, masjid ini bisa terlihat Sejarah pembangunannya, Oh ya, untuk sejarah pembangunannya Nah, untuk sejarah itu pembangunannya. ada prasasti yang di dinding. Nah, di Ada dinding itu dua ada 2, prasasti. yaitu dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Nah, bahasa Jawa itu tertulis dengan aksara Jawa dan bahasa Arab tertulis dengan tulisan Arab. Gitu. Wih, keren banget ya masjid ini. Terus ada apaan? Ada juga kebudayaan kuliner di sini. Nah, jadi buat kalian yang berkunjung ke Masjid Besar Pakualaman ini, kalian bisa nemuin Es krim rujak. wih, Belum pernah super nyoba kan? kayaan. Nah, es krim rujak itu bisa kalian temuin di depan Masjid Besar Pakualaman. Dan untuk budaya-budaya yang ada di Pakualaman ini itu mengikuti daerah keraton. Karena Pakualaman itu sendiri dekat dengan Pura Pakualaman. Iya. Yang dimana itu bernuansa keraton sekali. Jadi pokoknya di sini nih seru dan mantul kalau untuk foto-foto juga. Ya, kalau untuk kebudayaan sendiri sih sama ya An, sama kayak Masjid Besar Kauman gitu. Jadi kayak sama gitu. Iya. nuansanya. Iya, nuansanya sama. Jadi Masjid Besar Pakualaman ini kayak nggak ada ciri khas tersendiri sih ya. Jadi kayak sama rata gitu dengan masjid besar yang ada di Jogja lainnya.